Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Afrilda Kardi Sembiring, peserta Latsar CPNS Kementerian Perhubungan tahun 2024, Angkatan 49 Kelompok 1, asal instansi BPTD kelas 2 Sumatera Utara. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi agenda 3 mengenai Smart ASN dan akan membahas tentang 4 pilar literasi digital. Nah, pertama-tama tentunya kita harus mengetahui dahulu apa itu literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup pemahaman tentang bagaimana teknologi bekerja, kemampuan untuk mengevaluasi informasi secara kritis, serta keahlian untuk mengelola dan menyajikan informasi secara tepat dan aman. Yang kedua, literasi digital melibatkan pengetahuan tentang berbagai platform digital. Secara lebih spesifik, literasi digital meliputi beberapa aspek seperti kemampuan teknis, pemahaman teknologi, evaluasi informasi, keamanan digital, etika digital, dan pengelolaan informasi. Dan yang terakhir adalah literasi digital yang baik mampu menghadapi tantangan dan peluang yang muncul di dunia digital dengan lebih percaya diri dan efektif. Di mana literasi digital menjadi semakin penting karena teknologi digital semakin merasuki setiap aspek kehidupan modern, termasuk pendidikan, pekerjaan, bisnis, dan interaksi sosial. Individu yang memiliki literasi digital yang baik cenderung lebih mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lebih efektif dalam memanfaatkan potensi positif dari teknologi digital. Nah, teman-teman udah pada tahu belum 4 pilar literasi digital itu apa-apa saja? Baik, di sini saya akan memberitahu teman-teman 4 pilar literasi digital itu antara lain yang pertama adalah digital skill, kedua digital culture, ketiga digital etik, dan yang terakhir adalah digital safety. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai digital skill. Digital skill sendiri adalah keterampilan yang berkaitan dengan penggunaan teknologi digital dan komputer. Menguasai digital skill dapat meningkatkan efisiensi, pengetahuan, dan kemampuan dalam berbagai aspek kehidupan. Contoh penerapan digital skill meliputi yang pertama keterampilan komputer dasar, yaitu keterampilan penggunaan sistem operasi seperti Windows, serta pemahaman dasar tentang perangkat keras komputer. Yang kedua adalah keterampilan internet, yaitu kemampuan untuk menjelajah internet, melakukan pencarian informasi, dan menggunakan browser web. Yang ketiga adalah komunikasi digital, yaitu penggunaan alat komunikasi digital seperti pesan instan, konferensi video, dan platform kolaborasi online lainnya. Yang keempat adalah spreadsheet, yaitu keterampilan penggunaan perangkat lunak spreadsheet seperti Microsoft Excel atau Google Sheet untuk entry data, perhitungan, dan pembuatan grafik. Dan yang terakhir adalah keamanan digital, yaitu kesadaran tentang praktik keamanan online, termasuk membuat kata sandi yang kuat, mengenali upaya phishing, dan melindungi informasi pribadi. Setiap bidang ini menunjukkan bagaimana keterampilan digital seperti penggunaan perangkat lunak, analisis data, dan pemasaran digital sangat penting dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keunggulan kompetitif di era digital saat ini. Nah, yang kedua adalah digital culture. Digital culture merupakan pemahaman tentang literasi digital, etika dalam berperilaku digital, serta dampaknya terhadap norma-norma sosial dan ekspresi budaya secara umum. Menguasai digital culture tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinovasi dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan dinamis. Contoh penerapan digital culture adalah dalam hal pengiriman surat ataupun penyampaian pesan, di mana pada saat ini penyampaian pesan dapat dilakukan dengan mudah dan cepat karena sudah dapat dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi berupa aplikasi seperti WhatsApp, email, Telegram, maupun aplikasi percakapan lainnya. Ketiga adalah digital etik. Digital etik mengacu pada prinsip-prinsip moral dan nilai-nilai yang mengatur perilaku dan interaksi manusia dalam lingkungan digital. Menguasai digital etik tidak hanya penting untuk kepatuhan dan keamanan, tetapi juga untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi digital berdampak positif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Penerapan digital etik. Dalam hal ini, etika kita dalam berteknologi sangat dibutuhkan. Seperti contoh ketika kita melihat sebuah berita, kita harus dapat menyikapi berita tersebut dengan cara mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu dan memastikannya. Karena pada saat ini sudah marak terjadinya penyebaran berita hoaks yang mungkin dapat memancing emosi para pembaca. Sehingga kita harus menyikapi berita-berita tersebut dengan bijak dan jangan sampai kita emosi dan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik.
Dan yang terakhir adalah digital safety. Digital safety adalah konsep literasi digital yang mencakup praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan untuk melindungi individu dan organisasi dari resiko ancaman yang terkait dengan penggunaan teknologi digital. Memastikan digital safety membantu melindungi individu dan organisasi dari potensi ancaman seperti pencurian identitas, penipuan online, dan kebocoran data yang dapat memiliki konsekuensi serius, baik secara finansial maupun pribadi. Dan yang terakhir adalah penerapan digital safety. Penerapan digital safety sangat penting agar data ataupun informasi yang kita miliki tidak disalahgunakan oleh orang lain yang mungkin dapat merugikan organisasi maupun pribadi. Baik, sekian video pemaparan dari saya mengenai 4 pilar literasi digital. Lebih dan kurang saya memohon maaf. Saya mengucapkan terima kasih.